Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Di sini hawanya panas, mendung. Wah, sepanas politik, sepanas permasalahan yang ada di Indonesia. Soal jabatan rangkap di PBNU itu kemarin itu konvers itu yang di Pondok Gede itu di apa itu 2023 ada konvers rapat pleno itu memutuskan soal kepengurusan ganda atau rangkap atau hubungannya dengan politik dan lain sebagainya lah. Di situ jelas tidak boleh antara pengurus partai sama pengurus PBNU, pengurus NU di tingkat manapun. Lebih kepada pengurus harian kalau nggak salah. Makanya itu kemarin itu saat Kiai Marzuki itu dicopot dari jabatannya PBNU. Terus terang saya sampai saat ini belum melihat atau apa ya, belum menemukan video gamblang Kiai Marzuki berbicara misalkan soal politik mengatasnamakan PBNU. Dalam artian dia misalkan saya mendukung 01 atas nama resmi PBNU, itu belum menemukan itu. Kalau soal lain ya nggak tahu lah. Lawang namanya ini dekat pilpres, apapun alasannya, orang itu kan pasti naluri orang, pemikiran orang pasti akan menuju ke situ. Entah itu soal tuntutan Gus Salam itu di pengadilan itu, yang menuntut berapa itu 1,6 miliar atau 1,5 miliar itu, menuntut PBNU kalau nggak salah. Nah ini dia soal rangkap jabatan. Kalau kita menelisik itu tuh banyak sesungguhnya, ada beberapa itu ada. Seperti Mbah Lutfi, dia itu jelas jedengotnya di Jatman, sedangkan dia itu jelas, paling jelas daripada kiai lainnya. Dia masuk TPN-nya Prabowo. Itu jelas. Karena saat debat kemarin juga dia ada di situ kan. Nah ini loh gitu. Jatman Badan Otonom NU. Kok nggak dicopot? Apakah jabatan itu tidak dianggap bagian organisasi badan otonom atau tidak bagian dari petugas harian atau apa? Iya kan? Padahal yang paling sangat terlihat sekali itu justru Mbah Lutfi itu. TPN-nya Prabowo itu jelas. Lalu ada lagi Gus Yakut. Gus Yakut ini dia di samping Kemenak, menteri. Menteri ini kan kayaknya dia paling tidak mewakili PKB, kemungkinan kan dari PKB kan. Tapi sekarang PKB kan beda lagi, lebih ke Anies kan gitu. Gus Yakut ini sampai sekarang kalau nggak salah masih ketua GP Ansor. Nah, GP Ansor ini apakah bagian dari pengurus harian juga atau tidak? Masih sebagai ketua GP Ansor kalau nggak salah. Itu Gus Yakut. Dia juga sebagai ketua DPP Bidang Pertahanan Keamanannya PKB. Sampai saat ini masih. Mungkin akhir 2024 nanti. Gimana itu? Itu kalau kita lihat jabatannya itu rangkapnya berapa itu? Lalu ini mungkin soal apa ya? Soal etika atau apa ya? Saat kemarin tuh ada acara saresehan pesantren. Itu kalau nggak salah mengundang berapa kiai itu? Banyak kok. Kiai-kiai pesantren. Saya baca di salah satu media 2000 kiai pesantren kalau nggak salah. Di situ mengundang Prabowo Subianto. Prabowo berbicara apa? Walau dia tidak secara langsung meminta dukungan, tapi dari kata-katanya dia itu, orang itu bisa baca. Itu loh. Itu acaranya Kemenak kalau nggak salah atau apa. Tapi di situ mendatangkan Prabowo Subianto. Ada satu hal lagi, ini mungkin juga menyangkut apa ya? Mungkin orang bisa salah arti, bisa salah menafsirkan, lebih kepada etika. Saya ini bicara atau enggak gitu loh. Mungkin mengarah situ saja. Saya ada videonya Gus Yahya Stakuf, dia di situ menyebut 02 gitu misalkan. Walaupun tidak secara langsung dia berbicara saya dukung 02, tapi di situ dia nyentil soal 02. Apa maksudnya coba itu? Entah itu bercanda, entah itu apa. Nah itu dia, makanya PBNU paling tidak harus adil soal rangkap jabatan, misalkan seperti Jatman itu yang diisi oleh Mbah Lutfi itu. Kalau soal Kiai Marzuki saya kira itu apa ya, normatif, dalam arti normatif
beliau ini ketua PBNU. Yaitu tadi saya belum menemukan dia itu berbicara mendukung calon misalkan 1, 2, 3 dengan stempel atau resmi PBNU itu saya belum menemukan kayaknya. Kalau misalkan secara pribadi personal dia mendukung salah satu ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi mbok ya sakjane gitu loh, sakjane. Ini kan mendekati Pilpres. Kenapa dicopot saat mendekati Pilpres? Pasti orang akan berpikir ke arah ke situ, ke situ, ke situ. Kalau kita melihat secara jasa, ini bukan maksud membandingkan jasa. Itu menurut pandangan saya ya. Jasa dalam memerangi Wahabi, Salafi, atau sisi geopolitik memerangi intoleran, justru Kiai Marzuki itu wah jasanya sangat banyak. Misalnya dibandingkan dengan ketum sekarang ini, beda, tetap beda. Tetap Kiai Marzuki tetap posisinya lebih unggul kalau soal itu. Itu tadi, mbok ya, sakjane. Ini tuh mendekati Pilpres. Tiba-tiba dulu ada Konbes membuat keputusan seperti itu. Ya kan? Lalu sekarang ini beberapa, bisa bilang ada berapa ya? Pengurus-pengurus NU dipanggil ke PBNU misalkan untuk klarifikasi atau apa. Padahal kebanyakan pengurus itu kan juga kiai. Padahal kalau pengurus itu kan juga kiai-kiai ya. Jadi ini aduh, efek imbasnya itu apa ya? Yang namanya orang memimpin itu kan tidak sekedar tegas, mungkin bijak, atau bisa dibilang bisa lebih disukai kan gitu. Itu penting loh. Disukai itu lebih penting sesungguhnya. Bijak tetap gitu loh. Tegas tetap. Tapi itu tadi gitu loh. Peraturan itu kan dibuat mendadak, mendekati Pilpres. Ya itu tadi, mbok iya, sakjane. Wassalam.